kami percaya ini akan merubah cara hidup kita dan akan memakmurkan semua dalam hidup kita dan kerajaan Allah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kita berdoa dan semua katakan amin ya. Jadi tahun baru ini ya, karena ini pertama kali saya khotbah tahun ini di sini, sekali-sekali saya diundang ya. Jadi saya mau ngomong soal mengenai visi dan mimpi ya, visi-visi dan mimpi-mimpi yang bisa merubah iman kita dan merubah hidup kita ya. Dan tiap tahun kita dulu diajarin bagaimana kita set target sama goal dalam hidup kita ya. Sekarang kita rubah menjadi visi dan mimpi ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, 2 Korintus 5 ayat 7, bahasa Inggrisnya mengatakan for we walk by faith not by sight ya. Ya, hidup kami adalah hidup karena percaya ya. Percaya itu adalah faith, bukan karena melihat. Jangan cuma pakai mata doang katanya ya. Jadi kata walk bahasa Inggrisnya atau hidup dalam bahasa Indonesianya ya, itu berarti kita harus menghidupi hidup kita. Hidup kita jangan membosan gitu. Harus hidup lives, you know, not live one time but lives. Okay? In the Old Testament dalam Perjanjian Lama kata berjalan atau hidup ini signify apa? Itu berarti mengenai kedewasaan kita, yaitu our maturity. Our maturity. Amen. Jadi the more we exercise our faith, makin banyak kita pakai iman kita, ya, makin kita dewasa dalam kerohanian kita. Everything need to be exercised. Ya. Nah, we play golf, we have to exercise. We play whatever game. Ya, giving is an exercise too. You know, every week you give, you become, you know, used to it. You cannot just tip God. You know, giving is not tipping God, otherwise nanti Tuhan tip balik loh. Oke, Markus, jadi Markus 9 ayat 23 dikatakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, Inggrisnya lebih enak lagi. If you can believe, kalau kita bisa percaya, all things are possible to him who believes. Ya, jadi ini berarti juga bahwa kemungkinan yang baru-baru, new possibilities, itu semua diputusi oleh apa? Kapasitas kita untuk mempercaya. Our capacity to believe is very important. Ya, I think we have talked about capacity, and there's 3 lessons on capacity. Very important in your money, financial capacity, in your loving capacity. You know. How much money you are trusted with now? Ya, jadi misalnya kalau kalian dipercayakan dengan 10 juta atau 100 juta tiap bulannya, kapasitasnya sampai kemana? Uang itu dari 10 juta, 100 juta itu apakah diberikan perpuluhan 10 juta atau berapa juta yang seharusnya? Kalau kita misalnya tidak bisa melakukan itu, nanti mentok di situ kapasitas kita. Ya, nah seringkali, tapi hari ini saya lebih mau fokus kepada percaya. You know, our capacity to believe. Alright, if we can believe the promises of God, kalau kita bisa percaya janji-janji Tuhan. Jadi di sini disuruh cuman if I can believe, ya. Kalau kita bisa percaya, ya, itu akan menjadi mungkin, possible. Alright. Nah, kalian bisa didoain oleh pendeta, oleh teman-teman, kalian bisa dinubuatin oleh teman-teman kalian atau pendeta-pendeta. Tapi selama kalian belum bisa percaya, oke, Tuhan tidak mempunyai otoritas untuk ikut campur dalam doa itu. Wow, you can say that, it's wow. Ya, you must believe first, then God has the authority ikut campur. Alright, to work on our behalf, we must believe first. Amen. So don't just come out here, get prayed, and then go home. You don't believe, and you forget. Seringkali kita lupa apa yang kita didoain. Okay? And then how can you God ikut campur? Ya, ini namanya the law of faith, ya, hukum iman. Dan Yesus hanya menyatakan kamu hanya perlu percaya dulu, ya, dan kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. You will see the glory of God. Ya, seperti cerita Marta sama Lazarus, ya, waktu panggil Yesus untuk menyembuhkan Lazarus, hari keempat Yesus baru datang. Bilang, wah ini badan udah bau, udah mati 4 hari, lu baru datang sekarang. Tapi Yesus tenang-tenang katanya, if only you can believe, you will see the glory of God. Dan betulan
Lazarus kan hidup lagi kembali. Amen. So only believe. Jadi karena iman dan firman Tuhan itu adalah synonymous. Synonymous berarti kayak kembar atau selalu menjadi satu. Ya, we can also, kita juga bisa melihat bahwa 2 Korintus 5:7 ini, ketika tadi kita bilang for we walk by faith, tapi kita ganti dengan kita bisa juga berjalan atau hidup dengan firman Tuhan. Jadi bukan faith, bukan iman, tapi firman Tuhan. Ya, not by our, bukannya mata atau penglihatan, tapi dengan kita punya natural senses. Ya, jadi kita bisa hidup dengan firman Tuhan, bukan dengan natural senses kita. Ya, nah, we can have feeling, kita punya perasaan untuk banyak hal, tapi kita harus juga pastikan bahwa firman Tuhan itu harus nomor satu dalam hidup kita. Amen. First place, no second place, no third place. Ya, jadi kalau kita benar-benar enak dipakai Tuhan dan sangat diberkati, put first place. Ya, I must put. Di mana kita taruh firman Tuhan itu? Kita taruh di mata kita taruh di mulut kita taruh di kuping kita taruh di hati kita. Tiap kali kita berbuat sesuatu, firman Tuhan nomor satu. Alright? Tapi tantangannya yang setiap hari, ya, kita bisa diselamatkan, we can be saved, ya, into the kingdom of God, kerajaan Allah. Tapi kita punya pikiran masih seperti di dunia. Alright? Our thinking is still like the world. Ya, kalau orang lain bilang nggak bisa dikerjakan, ya udah tidak mungkin. Itu yang condongnya kita terima di luar, toh. Ya, kalau orang bilang tidak bisa dikerjakan, ya udahlah, yang dipaksa, ya pasti nggak mungkin. Nah, itu orang dunia. Ya, jadi bukannya kita pakai firman Tuhan, malah kita pakai apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan dalam dunia itu. Yang kita panggil adalah perasaan natural kita, our natural senses. Right? Now, it is one thing, satu hal di mana anak-anak Israel keluar dari Mesir, tetapi satu hal lagi di mana Mesir itu tidak pernah keluar dari mereka. Halo? Ya. Kata Mesir itu dalam bahasa Ibrani itu artinya limited, terbatas. Mesir itu terbatas. Oke? Jadi anak-anak Israel tidak bisa melampaui pikiran mereka yang terbatas. Ya, dalam pikiran mereka yang begitu kecil. Ya, padahal udah 400 tahun, ya, mereka diperbudakkan, mereka melihat mereka dijual sebagai budak di pasar budak, ya, mereka diperlakukan sebagai budak oleh majikannya, ya, tapi masih ngegerutu waktu mereka sudah keluar. Halo, ya, nah, mereka sudah keluar, tetapi pagar dari Mesir itu masih belum keluar dari pikiran mereka. Mereka masih pikiran di dalam pagar Mesir itu. Sudah keluar, tapi pikirannya masih di belakang pagar itu. Ya, jadi it was limitation in their mind, keterbatasan dalam pikiran mereka, ya, yang membuat mereka tidak bisa maju. Ya, mereka tidak bisa melihat mereka sendiri hidup dalam perjanjian-perjanjian atau tanah yang sudah dijanjikan Tuhan, the promised land. Ya. Jadi sama dengan Abraham dikatakan di Kejadian 13 ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirman Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ya. Terus, jadi di sini dikatakan bahwa yang satu yang kalian boleh catat pagi hari ini adalah your feet will never take you where your mind has never been. Ya, kaki kamu nggak akan bawa kalian ke tempat di mana pikiran kamu belum sampai. Ya, kalian belum pernah lihat Papua New Guinea kayak gimana dong? Jadi nggak mungkin ada pikiran, oh, gue mau ke Papua New Guinea jalan-jalan. Ya. Banyak orang nggak pernah lihat loh, Paris itu begitu indahnya kalau malam, dia punya Eiffel Tower, itu semua mobil kalau malam jalan warnanya kuning. Ya, dia beda, bukan kita lampu putih, mereka lampu kuning. Nah, itu begitu indahnya Paris begitu, orang bilang, you know, such a beautiful and romantic city. Tapi kita nggak bakalan mikir mau ke Paris kalau kita nggak pernah melihat yang begitu indahnya. Ya, sama dengan hidup kita. Yang sering membuat keputusan dalam hidup kita itu adalah kita pikir adalah, saya bilang, most dominant thought. Jadi pikiran kita yang paling dominan dalam pikiran kita itu yang selalu yang steer kita punya hidup. Ya,
Jadi, if I want to change my life, kalau saya mau merubah hidup saya, apa yang harus berubah? Pikiran kita. Pikiran kita harus berbeda. Kalau pikiran kita sama, very hard for us to change. Amen? Now, karena firman atau iman dan firman Tuhan itu selalu bersatu seperti kembar, jadi kita punya kepercayaan dan dalam pikiran kita itu juga harus jadi kembar. Halo? Jadi apa yang kalian pikirkan harus is what you end up believing. Apa yang harus kalian akhirnya percaya. Terbaliknya sama. Whatever you believe, apa yang kalian percaya is what you end up thinking. Yang harusnya nantinya kalian pikirkan. Ya. Jadi ada yang juga yang berbicara mengenai 85% dari hidup kita itu dikontrol oleh apa? Our subconscious mind. Pikiran kita yang tidak sadar itu mengontrol kita punya hidup 85% setiap harinya. Yang kita panggil itu autopilot. In our what? In our belief system. Karena kita sudah percaya pagi bangun jam berapa, ya, gosok gigi, mandi, makan pagi, pergi kantor jam 8 mesti sampai, jam 9 mesti sampai, terus begitu siang makan, malam begini, malam gini, apa segala. Itu semua udah autopilot dan itu 85% dari hidup kita berdasarkan apa yang kita sudah percaya. In our belief system. Jadi if we believe something, that autopilot, ya, is this how we believe. Ya. Nah, if you have a habit of overspending, jadi kalau kita punya kebiasaan memakai uang berlebihan dan meminjam, right? Biarpun gaji kamu di 3 kali lipat pun, 5 kali lipat pun, 10 kali lipat pun, tetap nanti masih tetap kekurangan dan akan meminjam uang, right? Nah, di sini dikatakan dalam kita punya research bahwa di Amerika 70% dari mereka yang menang lotre itu seringkali habis duitnya setelah beberapa tahun. Ya, nah itu sudah disurvey. Jadi until sampai kita punya pikiran kita berubah, ya, hidup kita tidak akan berubah. Jadi yang harus dirubah kita punya pikiran. If our thinking doesn't change, our life will never change. Amen. It is true. Thank you. Thank you for helping me to preach this morning. Ya, I need it. Ya. Semalam dari kelas sampai Palembang jam 12 jam 1 dan 5:45 the alarm bangun, saya langsung bangun. Dan biasanya kalau saya pindah ranjang tiap hari, tiap 2 hari, 3 hari saya pindah ranjang, selalu kaget dulu, gue di mana nih? Gue mesti ngapain hari ini? Wah, kok Pak, lu bangun langsung mandi. So it's our subconscious mind is not working, in that sense, because you change bed every 3 days, 4 days. Nah, tahun 2003 di St. Louis di Amerika, ya. Ada di mana pemerintah Amerika hendak melakukan satu social experiment, ya. Jadi untuk membantu orang-orang miskin yang mereka masih dalam banyak kejahatan, crime, ya, yang tinggalnya di ghettos namanya, ya. Pemerintah membuat satu kota baru namanya di St. Louis, ya, dengan rumah susun yang begitu baru dan bagus dan semuanya diisi dengan alat-alat yang paling modern dan terbaik. Dan itu diberikan oleh orang-orang yang miskin itu dipindahin ke sana untuknya gratis. Ya, sama dengan di Jakarta kita Ahok melakukan pindahin semua orang-orang yang ke Marundra. Yang dan saya tadi cerita sama Pak Dimas, itu teman-teman kita yang satu grup itu MIK itu mereka membantu membangun bangunan susun yang murah-murah itu dan mereka semua dipindahkan ke sana dengan gratis. Ya, jadi sama idenya. Tetapi yang kesiannya 10 tahun kemudian, ya, rumah yang begitu bagus itu, next slide please, berubah kembali seperti di mana mereka tinggal sebelumnya 10 tahun yang lalu. Ya, exactly the same like the ghettos. Ya, jadi pelajarannya pagi hari ini adalah you can't change from outside in, you change from inside out. Kita tidak bisa merubah seseorang dari luarnya. Lu paksa dia bikin gini, lu paksa bikin, nggak bisa. Dalamnya hatinya kita harus rubah dulu. Renewed mindset. Ya. So the dominant thought pattern of the people was poverty. Jadi cara pikir mereka itu selalu kemiskinan, crime, membuat kejahatan, drugs, prostitusi, geng-gengan. Ya. You will never rise beyond what you think and believe. Jadi kita tidak bisa melampaui kapasitas kita
dalam cara pikir kita dan kita punya kepercayaan. Ya, nah hasilnya apa? Semua satu sabok itu yang tadi kita lihat ini gambarnya, ya, itu menjadi dibawa turun lagi standarnya sama seperti mereka 10 tahun lalu di ghetto itu. Jadi kita bilang sukses, berkat, abundance, berlebihan atau penambahan increase is not in the realm of things, bukan dalam hal-hal uang atau materialistik saja, tapi harus dalam pikiran kita. It's in our thoughts. Amen. So Yesus mengatakan di Markus 7 ayat 20, dan lalu ia menambahkan pikiran hiduplah yang mencemari. Ya, it is our thought life that pollutes itu mengotori, ya, mencemarkan. Alright. So kalau kita merubah cara pikir pattern kita dari dalam, ya, kita akan transform, akan merubah hidup kita di luarnya. Amen. Jadi kita harus memperbarui pikiran kita dengan apa? Dengan firman Tuhan. This is why God is important, right? Church is important. Ya, kita bukan datang ke church itu cuma karena ritual doang. Oh, I'm a Christian, I have to come on Sunday. No, because every week we come, it's a renewed mindset. Ya. Tadi pagi saya katakan pada gereja sana bahwa saya umur 18, saya disuruh kerja di Papua New Guinea, saya memilih untuk kerja di Papua New Guinea. Ya, tetapi padahal saya cuma sekolahnya baru sampai SMP doang. Ya, tapi yang merubah saya hari ini adalah setiap minggu saya dengar khotbah, saya belajar satu patah kata, one phrase, one word that makes my life change. Every week, ya, every week, ya, seperti Pak Sering bilang, semalam saya nyolok dulu listrik di Pasekom, dengar pelajaran dulu. Hari ini baru saya, ini udah listriknya udah full gitu loh, udah full. Saya ngecas dulu, baru hari ini khotbah 3 kali. Kalau nggak kuat 3 kalinya gitu. Jadi setiap minggu saya dengarkan firman yang bagus, masuk membersihkan otak saya, ngilangin yang kurang jelek, yang jelek, ya. Jadi firman Tuhan itu yang memperbarui pikiran kita, yang membuat kemungkinan-kemungkinan yang baru yang Tuhan sudah siapkan untuk kita itu bisa terjadi. Amin. Dan apalagi? Kita harus lakukannya dengan kehendak, intentionally. Don't just come. I come to church because I have an intention. Alright? Dan dengan apa? Tujuan. Intentionnya ada tujuannya. Untuk apa? Ya, each of us has to know what is God's purpose in our life. Amen. Ya. Dan and that is why itu juga karena kita started to think, kita harus selalu ngomong soal kita punya mimpi-mimpi dan kita punya visi-visi. Karena kenapa? Mimpi itu berhubungan dengan apa? Pikiran kita. Dreams relate to your thoughts. Visions relate to imagination, imajinasi. Ya, ada bahasa Indonesia-nya, imajinasi ada ya? Oke. Perbarui pikiran kita supaya kita bisa hidup sesuai dengan cara Tuhan yang mau hidup kita kayak gimana. Halo? Bukan pilihan kita. Jadi seperti saya bilang, kalau saya mikir waktu itu saya disuruh ke Papua New Guinea kerja, ditawarin kerjaan, ya. Tapi kalau saya pikir, masa Papua New Guinea sih tempat kayak begitu, gua pergi. Itu kan berubah jadinya hidup saya. Dia punya planningnya Tuhan tuh, cara hidup Tuhan yang mau sudah rencanakan untuk saya tuh semuanya berbeda. Ya, makanya kita sering bilang, the result of our life today is the result of your own choices. Jangan nyalain orang lain, jangan nyalain pendeta, jangan nyalain bos kamu. It's what you choose. Ya, saya ditawarin waktu itu bahwa kalau saya mau sekolah lagi dibayarin sama ipar saya, gitu. Jadi sekolah di Australia nggak apa-apa. Tapi karena saya pikir dalam hati kita, kalau saya mau kawinin adiknya lain kali, ya. Kawinin kasar. If I want to marry the sister, then I have to choose that I got to work, right? Jadi saya nggak utang budi sama keluarga mereka seumur hidup gitu loh. Oh ini dulu kan gue yang ke sekolah dulu loh, baru hari ini maju apa segala. Nah itu kan. Nah jadi saya mengambil pilihan untuk kerja aja lah, nggak apa-apa. But it happened to be the right choice. Karena kita dikirim ke Papua New Guinea karena miskin, susah, dan disitulah Tuhan memberkati kita. Ada cara-cara Tuhan yang berbeda. Amen. The power of imagination. Ya. Gimana kuasa imajinasi yang kita pelajari pagi hari ini? 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4.
Very good. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami adalah perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan power, kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Strongholds in English it says, ya. Apa itu benteng-benteng? Semua pikiran dalam pikiran kita yang berlawanan dengan firman Tuhan, itulah benteng-benteng kalian. Jadi benteng-benteng ini yang selalu mencengkram pikiran kita, ya, dan menyekek cara kita berpikir, cara kita berjalankan sesuatu, ya. Ya, bisa juga karena bagaimana kita diajar dari sekolah, ya, atau sekeliling kita, dan juga berdasarkan opinion-opinion yang kita dengar dari sekeliling kita. Makanya tadi pagi saya sharing bahwa Dr. Ena benar pernah ngajarin saya, kalau saya dalam grup saya, teman-teman sekeliling saya paling hebat, saya harus keluar dari grup ini, saya harus naik ke grup yang lebih hebat lagi. Kalau nggak saya ditarikin terus sama grup ini, tolong dong, bantu dong, tolong dong, bantu dong. Ya, selamanya kita hidupnya ngebantuin orang terus, tapi kita nggak maju lagi. Ya kan, lama-lama kita yang tenggelam. Ya kan? If you want to soar like an eagle, you cannot mix around with chicken and turkeys. Ya, ayam mau bebek kan nggak bisa terbang, begini doang gitu. Okay? So, you know, this is something that you need to know. This is the one that I said, one sentence make me different today. Ya. Karena kalau enggak saya temenan terus sama temen yang dulu itu, tapi saya nggak maju-maju. Karena kalau saya udah lebih maju dari mereka, saya terus bantu mereka. Ya, Markus 4 ayat 37 mengatakan bahwa ada ombak yang menerpa boat itu begitu hebat. Ya, tapi idenya setan itu selalu kayak begitu. Kita diterpa, by the waves, by all the thought in our mind. Dan pikiran itu yang kita dibikin susah itu dipalu, di hammer into our mind sampai kita bisa keluar itu. Lu susah lu pasti kurang lu. Ya, lu nggak mungkin bisa lakukan ini. Ya. Nah, itu yang seringkali kita di-label sama orang yang Pastor Gary kemarin bilang, he was labeled that, he's a loser. Ya. Tapi hari ini dia jadi prophet. You just have to reject it when somebody label you, God has given us, ya, Tuhan sudah memberikan kita senjata yang begitu ampuh, ya, yang begitu berkuasa untuk melawan apa? Untuk berperangan antara light and darkness, terang dan gelap. Kita harus bedain. Jadi kuasa itu atau senjata itu memberikan kita kemampuan supaya kita jangan gagal. Ya, jadi seperti saya bilang, it's good to have very good wife. My wife very sensitive, dan kita selalu bilang bahwa istri itu biasa perempuan lebih sensitif, kita punya sixth sense. Jadi kalau setiap kali kalau kita ada urusan dagang, keputusan yang penting, itu saya selalu konsult sama istri saya. Ya, dan seringkali dia bisa melihat ini orang oke nggak kita dagang sama ini orang, atau proyek ini bagus nggak gitu, ya. Dan seringkali dan dia itu selalu tepat, gitu. Nah, ini juga membuat kita sebagai Kristen kita harus peka. Kalau kita mau ngomong sama satu orang datang ke kita, wah pakainya keren-keren, tapi ada rencananya itu, agendanya itu yang hebat sekali. Nah, kalau kita peka sama Tuhan, kita bisa discern itu, kita bisa nyium, ini something wrong. Us not to fail, oke? Walaupun serangan tetap pasti ada datang, tapi kita bisa nyium yang mana yang baik, yang mana tidak baik. Oke? Alright, jadi di 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan bahwa kami mematahkan setiap siasat, ya, atau imajinasi orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. So we cast down all the imagination. Ya, jadi benteng-benteng itu selalu ada hubungannya dengan kita punya imajinasi. Amen. Nah, pagi hari ini saya mau masuk ke God calling the end from the beginning. Tuhan memanggil kemudian dari awal. Oke? God imagination, Tuhan punya imajinasi sangat hebat, sangat berkuasa, very powerful. Ya, mungkin salah satu senjata yang diberikan kepada kita oleh Tuhan itu yang paling ampuh itu adalah imagination. Oke? No other creature, anjing, babi nggak bisa
visi, nggak bisa mimpi seperti kita manusia. Kita manusia itu spesial. Amen. Oke. Nah, kita lihat bahwa di cerita mengenai Genesis Kejadian 11 ayat 4 di mana mereka membangun Tower of Babel, ya, dan imagination of the wicked. Siapa yang mau bangun Babel ini? Keturunannya Kain, yang pertama kali membunuh dalam Alkitab. Abangnya Abel dibunuh, ya. Nah, ini pembunuh ini dan yang sombong dikatakan di ayat 4 bahwa gue mau bangun bangunan ini sampai ke surga supaya semua orang tahu gue ini siapa. Gitu lah. Nah, orang satu yang murtad membunuh dan juga yang sombong itu bisa imajinasinya yang mau bangun sampai ke surga itu bisa menarik Tuhan untuk turun ke dunia untuk melihat apa ini yang dia orang lagi mau bangun. Jadi bayangin, orang murtad, orang sombong itu bisa menarik Tuhan turun. Nah, kalau kita orang Kristen yang baik, kita punya imajinasi yang baik, masa Tuhan nggak turun siapkan untuk kita apa yang kita perlukan? Amen. You know, how much more the righteous when we begin to imagine. Haleluya. Oke. Kejadian 11 ayat 6 mengatakan, dan ia berfirman, mereka itu satu bangsa dengan satu bahasa, untuk semuanya itu barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan atau imajinasikan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nothing will be restrained from them. Ya, apa yang mereka imajinasikan. Jadi, if we can imagine, kalau kita bisa mengimajinasikan kita sendiri melakukan sesuatu, menghidupkan sesuatu, dan semua kemudian, ya, semua bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat kita sukses dalam proyek dan pikiran kita itu akan muncul secara otomatis. Ya, dan saya rasa kalian sudah mengalami itu. Kalau kalian sudah Kristen beberapa tahun dan sudah kenal Tuhan, saya rasa kalian sudah mengalami itu. Cuma kadang-kadang kalian tidak menyatakannya. You know, you need to acknowledge God sometimes, a lot of time, every time. You know, because every time we think something, oh misalnya, kok keluar jadi ini orang dalam. Ya. Waktu kita mulai gereja ini baru mungkin berapa orang, 10 orang, 20 orang, 100 orang yang ngumpul. Karena kita siapin bangkunya 100. Ya, Tuhan yang siapin, orangnya Tuhan yang siapin, nggak usah pusing. Lu kasih lagi bangku 200, 300, Pastor Ray. Penuh lagi, karena Tuhan yang siapin orangnya, bukan lu. Santai aja. That's how God works. Karena kita sudah lakukan di City Harvest, 2000 seats. Sampai kita bikin kebaktian 7 kali, 8 kali, dan Jumat malam kita udah bikin. Kita bangun sewa satu tempat, 5.000 orang, penuh 5.000 sekali servis. 3 servis, 4 servis. Ya, kita bangun 7.000 punya arena, penuh juga tuh. It's not us, it's God. Amen. He's our good God. Ya. Jadi nothing, tidak ada sesuatu yang kita sudah imajinasikan yang akan ditahan, withheld oleh Tuhan. Amen. If we can imagine, then we are not. It works for what? For both Christians and heathens. Jadi semua imajinasi ini bekerja untuk orang Kristen dan juga orang yang bukan Kristen. Ya, untuk orang-orang suci, para pendeta, dan juga orang yang tidak percaya, sinners, orang yang berdosa. Jadi jangan heran kalau keluar dari gereja ngeliat orang, itu bukan orang Kristen kok hebat ya. Oh, mobilnya lebih hebat dari gua. Imajinasi dia lebih kuat dari kita orang Kristen. Halo? Ya, makanya kita harus belajar hari ini. Kita sebagai orang Kristen, kita sudah diberikan spesial oleh Tuhan. Nanti satu persatu kalian akan lihat spesialnya sampai gimana. God Himself move in the power of imagination. Jadi Tuhan sendiri bekerja, berjalan dengan kuasa dari mengimajinasikan. Ya, Yesaya 46 verse 10. Yesaya 46 ayat 10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, ya, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Amen. So God has to imagine, ya.
I am a God who declares the end in the beginning. Ya, jadi untuk Tuhan mengerjakan ini, ya, dia harus imajinasikan, ya, ujung-ujungnya bakalan kayak bagaimana, dan baru balik ke mulanya. Jadi kita bilang kan, kita diciptakan sebelum kita lahir. Kalau nggak, Tuhan repot, udah lahir udah 10 tahun mau diapain nih orangnya? Ya, tapi kita sudah direncanakan sebelum kita lahir. Di dalam Tuhan, ini mau jadi ini nih, ini jadi ini nih. Ya, semua sudah diimajinasikan. Oke, jadi sama seperti kita bilang, kalau kita nonton film Korea, orang apa aja, ya, kalau sutradara mau bikin, produser mau bikin film ini, mesti mikirin mau happy ending atau sad ending. Baru dia muter balik ke depannya, mulainya kayak gimana. Tapi tahu ujungnya gue mau happy ending. Jadi sama dengan cerita tadi pagi saya ceritakan waktu kita pabrik gelas ini, ya, waktu 10 tahun yang lalu, mertua saya terus maksa saya tuh untuk bikin pabrik di Cina katanya. Cina lagi berkembang, kita harus pindah ke Cina, kita harus buka pabrik di Cina. Terus anak-anak saya semua dari kecil dekat diajarin, nih gelas lu pecahin nggak apa-apa, bawa pabrik aja, ntar dilebur lagi katanya. Ya, jadi udah diajarin dari kecil, pecahin gelas nggak apa-apa katanya. Oke, nah. Jadi 10 tahun yang lalu saya ngajak dia ke China, saya ajak dia ke Shanghai, terus ke Jiangsu Province. Kita ketemu dikenalin sama gubernur apa segala di sana, lemparin rokok, makan Chinese punya style, kalau makan dilemparin rokok. Terus kita dikasih undang makan yang hebat, terus dia, nih, gua kasih lu tanah nih 10 hektar atau berapa hektar, lu pakai gratis, 30 tahun nggak usah bayar katanya. Ya, tapi China pinternya gini. Kalau kita mau mulai usaha di sana, kita ke bank ngomong, kita harus bawa modal 75% dari modal kita harus bawa masuk. Pemerintah atau bank lokal cuma bisa kasih pinjam 25%. Jadi kalau modal dari pabrik itu 10 juta US, saya harus bawa 7,5 juta US masuk, baru bank lokal paling kasih pinjam 25%, 2,5 jutanya. Ya, bukan negara-negara lain kayak Indonesia dan banyak negara. Asal perusahaan namanya Coca-Cola atau MNC yang terkenal masuk sini nggak bawa duit 1 sen pun, dikasih pinjam 100%, terus dia gali semua kita punya harta di Indonesia. That's the difference. Can you see the difference? Very big difference, very smart. Jadi 75% untuk saya pikir lagi, saya mesti bawa 7,5 juta, ada nggak bawa 7? Belum ada 7,5 juta. Ya, doa, tanya Pastor Kong, what do you think? Dia bilang, kamu bayangin aja coba doa, ngelihat bisa nggak imajinasi bahwa kamu jalankan satu pabrik, sukses, orangnya seneng, berapa ratus orang kerja sama kamu atau ribuan, terus barang kamu laku, terus barang kamu beruntung. Ya, kalau kamu bisa memikirkan, mengimajinasikan itu, you go. Jadi saya doa 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, nggak bisa kelihatan tuh orang yang kerja sama saya di Cina. Ya, so I decided, I told my father-in-law, dia bilang, sorry Pak, nggak bisa Pak, saya nggak mampu, saya bilang belum waktunya mungkin. Ya, tapi lucu ya, apa yang Tuhan sudah taruh dalam pikiran kita. Tahun kemudian saya disuruh ambil alih pabrik gelasan di Indonesia. Wow. Jadi apa yang sudah Tuhan, apa yang kita imajinasikan, kita hendak bantu untuk membangun di Cina, ya, itu tidak bisa di stopin. Ya, dan diberikan tetap, tapi di Indonesia. Ya, so it is just, it's just amazing. Gimana kalau kita perhatikan hidup kita, sejarah kita acknowledge God, one by one, all this story, good story will come up. Akan menjadi sejarah yang begitu bagus dan indah dalam hidup kita. Ya, but we got to acknowledge Him. Ya, we put Him first, we put the firman nomor 1 dalam hidup kita. Jangan kita bilang, nih, gue ini. Okay? God Himself imagine how things will end up in our life. Ya, seperti saya katakan, Tuhan sendiri membayangkan di mana hidup kita nanti, kemudiannya akan jadi apa. Ya, jadi bukannya kita tunggu sampai apa yang terjadi, ya, tapi kita harus ikut bersama dengan Tuhan untuk membayangkan, untuk mengimajinasikan apa ujung-ujungnya dari mula sekarang. Jadi tahun ini bulan 3 memang udah telat bulan 3, tapi nggak telat. Karena kita boleh bayangkan dalam akhir tahun ini kita mau mendapatkan apa. Kita mau dapat promosi berapa besar. Kita mau menaikkan gaji, kita mau naik posisi, kita mau beli rumah, kita mau bawa keluarga kita holiday kemana. Kita boleh bayangkan sekarang. Kita bisa sambil berdoa, Tuhan ini apakah layak?
Is it your plan? Is it your will for me to do this, to achieve this? Harus dari sekarang. Kalau enggak seperti lagunya yang si itu nyanyi nih, ya hidup tanpa rencana itu setiap hari ya begitu aja. Ya, nggak ada rencana Tuhan, hidupnya ya begitu, bangun tidur ya. Anak-anak sekarang gitu. You sleep until 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. Even you come to church, but it's not going to change much. It's not going to change much. Okay? Have a plan, have a vision, have a dream. Ya, apa yang kita mau dapatkan akhir tahun ini? Ya, so jangan kita nunggu-nunggu doang. Gue nunggu Tuhan nih. No. God is waiting for you. You take one step, God will take 100 steps, 1,000 steps. Ya. Kamu cuma ngangkat doang, nanti angkatnya diayunin kemana? Sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi kalau kamu nggak pernah angkat kaki itu, ya tidur terus, nothing will happen. You must focus, okay? Visualize, melihat, ya, merenungkan, ya, on the promises of God. Apa janji-janji Tuhan dalam hidup kita, ya? Sampai kalian bisa melihat kemudiannya yang mengatakan victory, kemenangan, victory, kemenangan, victory, kemenangan. Amin. Ya, kita masuk ke tahap yang satu lagi, imagining the unseen realm. Bagaimana kita membayangkan, mengimaginasikan hal-hal yang tidak kelihatan. 2 Korintus 4 ayat 16. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetap meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibarui dari hari sehari. Oke. Nah, di sini talk about kita punya outward man and our inward man, ya, lahiriah dan batinnya. Jadi di sini Alkitab berbicara mengenai 2 set manusia dan 2 set mata. Ya, ada 2 set, ya. Jadi kita sebagai orang Kristen paling hebat, kita dikasih 2 set. Yaitu kita bisa melihat secara natural, ya, dan kita bisa melihat secara pikiran kita. See it from our mind. Ya. Nah, kita lihat bahwa sudah dipelajari bahwa kita punya badan itu mempunyai kira-kira 100 juta sensory receptors. 100 juta, 100 million, yang mengizinkan kita untuk apa? Untuk bisa melihat, mendengar, ya, merasakan, mencicipi dan menyium sebuah bau-bau. Itu 100 juta sensor yang ada di dalam, dari kepala sampai ke kaki. Oke? Nah, tetapi Tuhan mengequip kita, mempersiapkan kita dengan apa? 10 triliun synapses di dalam otak kita. 10 triliun. Yang berarti bahwa otak kita yang kecil itu, ya, makanya seringkali tadi pagi saya bilang kita harus bengkakin tuh otak, dipakai, ya, karena kalau kita udah bengkakin itu nggak bakalan jadi kecil lagi, ya. Seringkali kita nggak pakai, makin lama makin kecil tuh, ya. Tapi yang begitu kecil aja itu otak udah disiapkan dengan 100.000 kali lipat lebih kuat daripada sensor-sensor yang ada di badan kita. Halo? Jadi untuk kita apa? Untuk kita experience the spiritual world, dunia kerohanian yang kita tidak bisa melihat. Amin. Ya, bukan hal-hal natural yang kita bisa lihat. Wah, gue mau mobil, gue mau duit, gue mau ini. Itu cuma sementara saja toh. Ya. Jadi tadi pagi saya menceritakan sedikit mengenai perusahaan saya 3 tahun ini mengalami tantangan yang paling besar. Ya. Dalam 2 tahun, tahun 2015, waktu bulan Juni, Pak Tekong ke sana saya undang untuk KKR. Pada hari yang sama saya diberikan surat oleh bank bahwa mereka mau menarik balik saya punya utang sekitar 184 juta uang sana. Jadi kira-kira 1 triliun rupiah mungkin dalam 1 hari, nggak mungkin lah. Ya, nah itu satu tantangan yang besar. Tapi karena dilihat kita kok lagi susah nih, orang tuh masih ngundang Pastor Kong datang, KKR, ada orang udah dengar Pastor Kong itu siapa. Karena salah satu dari alasan bank menarik saya punya utang itu adalah karena orang-orang pada ngerumpiin bahwa saya mungkin bisa masuk penjara di Singapura karena kasus gereja. Jadi makanya saya dijelek-jelekin dan mereka tiba-tiba khawatir saya dikasihkan surat Meng gitu. Nah tapi dia bilang kelihatannya kayaknya dia observe 1 hari, dia bilang kayaknya you punya your family is not a bad family, dia bilang gitu. So dia nggak jadi bikin kita
put in us into receivership, tapi mereka akan taruh orang dalam tiap minggu dari Selasa sampai Jumat di kantor kita. Semua kita mesti bayar. Terbang dari Melbourne, datang accountant dari Deloitte punya perusahaan 5 besar untuk datang kantor kita, paksa kita untuk menjual, tutup toko, lelang kita punya properti, ya, dan itu sangat 1 tahun waktu yang sangat menangis sekali, ya, karena dari 3.000 pegawai saya harus berhentikan 2.700 pegawai. Ya, dari 200 expatriate punya manajer saya harus berhentikan 175 tinggal 25. Very painful, but dipaksa untuk harus melakukannya. So you have no choice, right? So we did it, gitu. Ya, dan so that was very hard moment. Terus waktu bulan Surla dia dapat 100 juta dari penjualan itu, mereka masih nggak puas. Tahun lalu bulan 7 saya dipaksa untuk taruh ke receivership atau dibangkrutkan. Ditaruh di koran bahwa perusahaan Super Value Store sudah diambil alih oleh bank dan sudah habis, gitu ceritanya. Dia ngambil alih gitu, masuk koran telak-telak gitu, ya. Dan disitulah yang mereka masuk ke kantor saya, dia bilang, kamu masih untung saya kasih kamu duduk tempat kamu nih, kalau nggak saya punya hak untuk keluarin lu dari kantor. Wah, ya 40 tahun begitu hebat, begitu sukses, tapi dalam 1 hari itu orang bisa ngomong, you can kick you out. Nah, itulah hal di mana saya sangat paling rendah waktu itu. Dan saya masih bisa berterima kasih sama dia. Thank you. Saya senyum dengan dia, saya tidak marah. Saya bilang thank you for letting me sit. Ya, tapi dalam hati udah nangis. But it was good. Ya. Tapi itulah makanya kita, kalau kekuatan kita, kalau kita ada Tuhan dalam kita, itu berbeda sekali. Kita nggak caci maki dia, kita just smile and say thank you for letting me sit. Ya, tapi Tuhan memberikan saya kuasa dalam 1 minggu kita bisa dapatkan satu panggilnya court injunction, di mana kita stopin dia, hakim memberikan izin musir mereka semua keluar dari kantor saya karena cara mereka masuk itu tidak benar, ya. Dan yang lucunya sebelum saya balik bikin court injunction itu, ya, itu saya ke Singapura, saya tanya dengan lawyer kita yang paling hebat yang mewakili kita punya gereja, bisa nggak bikin court injunction? Dia bilang nggak mungkin lah, kalau di Singapura lu sama bank nggak bakal bisa menang gitu. Dia punya fine print satu tebal begitu, udah pasti kamu nggak bisa bikin court injunction. Ya kalau nggak bisa, ya udahlah saya pulang, saya terima aja apa adanya. Ya, terus saya balik ke saya punya lawyer yang orang bule, yang Australia punya orang yang saya tiap kali bayar dia sampai puluhan ribu, ratusan ribu. Saya datang ke dia, oke, I'll take it, dia bilang, tapi ini harus taruh 500 ribu punya case, karena ini bakalan panjang punya case. Ini bank ini udah nggak ada bos di belakangnya, lu kayak ngelawan setan aja katanya. Lu mesti taruh 500 ribu nih. Tapi besoknya dia telepon saya, dia bilang nggak bisa lah, saya lagi sibuk sama semua PM Perdana Menteri punya case, I had to drop your case. Wah, saya lebih kesel lagi. Yang udah puluhan tahun saya kasih dia uang, bayar dia begitu mahal, di mana saya lagi paling memerlukan dia drop saya, dia bilang I cannot take your case. Ya. Memang kita lagi pikir 500 ribu dari mana, karena itu perusahaan udah diambil alih sama perusahaan, sama bank. Ya, jadi kita lagi mikir di mana kita bisa keluar 500 ribu itu. Dia bilang nggak bisa. Udah, saya pulang, saya pergi pulang ke kantor saya ketemu sama hakim. Ya. Dan hakim itu kenal ini, cari itu lawyer itu. Nah lawyer itu orang Papua New Guinea itu orang hitam. Dan dalam 1 minggu kita ke sidang, kita menang court injunction, stopin itu semua, keluar dari kantor kita dalam waktu 1 minggu. Mau dengar lagi? Yes. Harganya, ongkosnya cuma 9.000. Yang 500 ribu nggak jadi, ya, ngedropin saya. Ini semua orang itu cuma bikin 9.000 tuh, sampai saya mau copot saya punya ego gitu. 9,000 saya kata saya punya mantu, dia bilang, Sandy, look at this bill, 9,000 only. My God, that is God. That is God. Ya. Dan terus kayak gitu, yang ajaib lagi, Tuhan kirim satu malaikat, satu perusahaan yang nggak pernah saya kenal sebelumnya, nggak kenal orang-orangnya, ya, tiba-tiba membantuin kita. Ya, dengan saya kasih lihat saya punya komputer ada historinya SBS dan kita punya CSR, di mana kita bikin satu container project punya toko supaya kita bisa membantu orang-orang Papua New Guinea mau berusaha. Jadi seperti toko 7-Eleven tapi dalam satu kontainer. Ya, saya mau memberikan 10% dari keuntungan saya untuk CSR untuk orang-orang Papua New Guinea. Seringkali kita berdagang, kita cuma ngambil tapi kita nggak pernah taruh balik. Makanya kita seringkali dimusuhin gitu sebagai orang Chinese atau orang apa.
Kita berdagang selalu ngerok terus, tapi kita nggak pernah. Nah, saya pikir taruh kembali 10%, 10% perpuluhan, 10% untuk bonus, 10% untuk CSR. Waktu dia ngeliat itu matanya nangis. Dan this is very good project. Dan saya bilang dia punya funding itu punya 16.000 anggota, yang saya bilang saya bisa berkati mereka satu persatu untuk proyek ini, karena tiap tahun kita berikan mereka dividen, mereka cuma makan habis kering. Dan dalam saya punya proyek itu mengatakan kalau kita berikan mereka makan ikan, satu mak ikan habis satu hari. Tapi kalau kita ngajarin mereka mancing, dia akan hidup selamanya. Jadi dengan itu mereka, you perlu berapa? Langsung nih, semua uangnya begitu banyak, kita nggak tahu. Jadi semua dalam 3 bulan kita kompromi, akhirnya selesai. Jadi dia beli kira-kira properti 11 kira-kira, dan uang itu semua cukup untuk membayar bank 100%, tidak utang lagi sama bank. Praise the Lord. 4 November kita bayar utang bank semuanya. Dan bank mau suruh saya tidak boleh sue mereka ke hakim, ke court, ya. Dan untuk itu saya mereka suruh mereka bayar. Saya bilang, you hapus 25 juta utang you. Baru saya bilang saya nggak bakalan sue kamu ke court. Mereka sudah tahu mereka membuat kesalahan, ya. Tapi akhirnya saya bilang saya kompromi, but we have to pay for this 25 million for you to write off. Untuk saya tanda tangan, saya nggak suka mengetok. So we make them pay. Semua yang dia suruh saya bayar sebelumnya, akhirnya dia bayar. Lebih dari itu. Dia suruh kita bayar 3 juta untuk yang Deloitte saya Australia punya pengeluaran 25 juta utang saya di sini. Ya, nah itu namanya Tuhan. Ya, that is God. Nah di sini dikatakan setiap hari kita harus exercise, kita punya inward man, kita punya lahiriah, supaya kita grow, ya, stronger and stronger. Nah ayat 17 tolong. Sebab penderitaan itu ringan, ya, penderitaan, affliction is light. Yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemudian kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, jadi di sini katakan kita punya tantangan, kita punya penderitaan itu ringan dan hanya untuk sementara, for a moment bahasa Inggris saya bilang. Ya, karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar lagi untuk kita. Ya, saya tahu kita juga sedang FNG, kita juga sedang ada tantangan yang besar, dan Wilfred sedang mengajak banyak tantangan yang cukup besar. Ya. Dan saya mau katakan juga untuk Wilfred dan kita semua sebagai satu tim bahwa kita punya tantangan ini very light. Ya, kalau kita bandingin dengan saya punya tantangan 1 triliun, saya rasa banyak belum ada yang menghadapi tantangan sebesar itu. Ya, tetapi ya itu hanya sementara. Boleh dikata 40 tahun saya hidup begitu hebat di Papua New Guinea, tenang, tidak pernah kekurangan, setiap tahun bertambah. Kalau 3 tahun susah, ya oke lah. 3 tahun dari 40 tahun is oke, gitu ya. Toh akhirnya kan sekarang kita sudah bebas dari cengkraman bank, kita sudah lunas bayarnya. Dan herannya lagi hari ini sekarang kita malah berlebihan. Yang kita bilang dalam kitabnya nyanyian, tapi kita bilang kita jangan jadi peminjam, kita malah jadi yang minjemin duit, gitu loh. Ya, tiba-tiba anak-anak saya lagi pusing, bah, ini uang kelebihan mau taruh deposito di mana? Wah hebat, saya bilang, bukannya kita sudah nggak ada hutang, jadi kita uang berlebihan bisa taruh deposito lagi. Nah itu yang kita harus hidupi hidup kita. Apa yang ada di firman kita hidupin. Jangan kita baca doang firmannya. We have to live it out. Amen. So in your life right now, dalam hidup kalian mungkin sekarang sedang menghadapi banyak-banyak hal, tantangan-tantangan. Jangan panggil masalah, panggil sebagai tantangan aja. Ya, tapi Tuhan mengatakan ini tantangannya ringan. Apakah itu sickness, penyakit, ataukah itu keuangan, apakah itu kesusahan apapun, masalah ini atau tantangan ini yang kalian hadapi sekarang itu cuma sangat enteng katanya, dan hanya sementara katanya ya. It will be over soon for you. Ya, dikatakan masalah itu nggak bakalan stay forever. It's only temporary. Oke? Jadi untuk kita lihat yang 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, jadi ya, actually dalam 2 tahun 3 tahun ini perusahaan kita yang Papua ini rugi hampir sekitar 150 juta dolar uang sana. Ya, dan itu sekarang hampir seperti 1 triliun. Nah kalau 1 triliun kita bisa rugi
Dan hari ini kita masih senang, kita masih bangga oleh Tuhan, kita masih bisa berkhotbah. You know, it is good ya, kita bisa, you can afford to lose that, and then you still stand. Amen. Ya. Dan kita disebut bahwa perusahaan satu-satunya di Papua New Guinea yang sudah dicengkram oleh bank dan hidup, itu cuma kita punya perusahaan nomor satu. Ya. Nah, this is what we say, we got to be an example, ya. Nah, dan di sini dikatakan hal-hal uang yang kita hilang 1 triliun, itu kan nggak asalnya kan kita memang nggak ada duit ke Papua New Guinea kan perutnya kosong, kantongnya juga kosong. Apa ada sisanya udah terima kasih ya sama Tuhan. Enggak, itu boleh dikata berapa banyak, itu kan barang sementara doang. Toh nanti saya mati masuk ke dalam lubang kan nggak bakal saya bawa triliun-triliunan itu. Amin. Tapi sementara kita masih bisa membantu, kita masih berkatin orang, terus jalankan. Nah, ini yang salah satu ditanya oleh Pastor Kong waktu interview minggu lalu di Marketplace. What is actually the secret of this testimony? Saya bilang selama 3 tahun ini belum ada orang yang nggak saya susah loh. Ya Pak, cengkeh, nggak susah loh. Saya datang tetap, saya bisa belanja orang, bisa membantu orang. Nggak pernah hidup saya susah, nggak pernah kelihatan muka saya kayaknya lagi ditekan sama bapak, nggak kelihatan sama sekali. Kenapa? Kita terus memberi. Semangat dari perusahaan kita diserang oleh setan setan atau bank sampai sekarang, karena pada tahun 2011-12 di mana kita untung cukup besar, anak buah saya nggak bayar berpuluhan. Dan padahal kita udah tahu perusahaan saya itu harus bayar berpuluhan, bukan saya pribadi, perusahaan juga harus bayar berpuluhan. Tapi mereka stop bayar, saya tidak sadar. Nah, itu kesalahan saya juga, bukan saya salahan mereka, saya yang salah. Tidak ngecek apakah mereka memberi atau tidak. Tapi saya secara pribadi terus sampai hari ini tetap memberi. Ya, gaji saya disuruh dipotong setengah sama akuntan ini. Mula-mula dibilang nggak boleh dapat gaji. Saya bilang, no, lu nggak mau terima gaji, lu jalanin perusahaan sendiri deh, lu nggak ikut campur. Oh ya udah setengah katanya. Kasih setengah. Dari setengah tetap kita berikan perpuluhan. Ya, tiap kali saya mau pergi saya udah tulis cek untuk akhir bulan. Tiap kali saya pulang saya ngelihat saya punya cek, udah belum memberikan perpuluhan sebelumnya. Nah, itu yang membuat kita powerful, ya, setan nggak bisa senggol kita, ya. Dan ada satu lagi cerita yang lucu adalah satu pendeta datang ke saya, lagi saya susah ini. Saya dapat penglihatan kamu lagi susah nih, saya mau doa sama kamu. Ya boleh, nggak apa-apa, datang jam 6 pagi mau. Iya boleh. Dari Senin sampai Jumat dia datang jam 6 pagi doa sama saya, terus jam 7 jam 8 saya udah mulai kantor. Ya, terus hari Jumat itu Tuhan ngomong sama saya bahwa, yuk kasih dong ke orang, kan susah tuh mereka.